sebentar kami akan memulai ibadah penghiburan kami akan menaikkan pujian, kami ingin menyembah Engkau lebih lagi Bapa. Kiranya Engkau mengambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian bersama di dalam Tuhan. Walaupun kita berkumpul di tempat ini dengan tujuan beribadah penghiburan suatu hari, tapi kita tetap bersuka di dalam Tuhan. Jadi kurus jadinya juga gitu ya. Tapi dari wajahnya tuh, oh pantas saya ingat Aceh ya.
seimbang ya. Nah, penghiburan kedua ya, mereka besok pemakaman. Nah, hari ini kita di tempat ini kita memperingati 100 hari ya. Saya percaya rasa kehilangan itu masih ada, terus bayang-bayang juga masih ada, terasa dekat, terasa tidak jauh ya. Tapi kita harus mengerti bahwa yang namanya kematian itu pasti bisa terjadi sama siapa aja, kapan saja, di mana saja. Yang jelas adalah kita sudah tahu bahwa kalau kita memiliki iman kepada Kristus, ketika seseorang meninggalnya dalam Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Dia berbahagia. Ya, dia sudah berbahagia. Yang kedua, dia punya tempat. Ya, di dalam kitab Yohanes katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Maka Tuhan Yesus ke sana menyediakan tempat tinggal. Nah, tempat tinggal itu sudah jadi, satu ketika dia akan datang untuk apa? Menjemput kembali orang-orang yang dikasihnya. Dan saya percaya Aceh sudah punya tempat tersedia, maka dijemput kembali. Ya, nah, terus malam hari ini, ya, saya bagikan satu firman Tuhan yang diingatkan. Tadi saya bolak-balik, saya nggak mau ya, tapi kok ini tetap diingatkan di hati saya tentang kebangkitan Kristus. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita kematian itu bukan akhir ya. Kematian orang Kristen itu bukan akhir dari segalanya, karena akan ada satu masa yang namanya kebangkitan, memerintah bersama dengan Tuhan. Ya, nah saya bacakan 1 Korintus pasal 15 dikatakan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Mungkin juga termasuk kita bertanya, benar orang mati itu akan dibangkitkan kembali? Ya kan? Nah ya, pertanyaan itu juga mungkin, udah mati udah, ya kan? Tapi kalau kita kembali ke Alkitab, ya, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi itu ada satu pertanyaan, benarkah orang mati itu nanti bangkit? Tapi ayat kedua dikatakan, jika orang mati tidak bangkit, mungkin Kristus juga tidak dibangkitkan di antara orang mati. Itu sudah bukti bahwa Tuhan Yesus itu mati, betul? Dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Berarti orang mati bangkit tak? Bangkit, ya kan? Maka di dalam 1 Tesalonika dikatakan, orang yang sudah mati, kita yang masih hidup ini tidak pernah akan mendahului mereka yang sudah mati kalau Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang orang istilahkan kiamat, ya kan? Orang istilahkan akhir zaman. Nah, itu firman Tuhan katakan, orang yang hidup kalau sampai masa itu datang, kita yang masih hidup tidak pernah mendahului Aceh untuk bangkit. Yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan terlebih dahulu, baru kemudian kita tidak mengalami kematian lagi. Kalau pada masa kedatangan Tuhan Yesus akhir zaman, kita nggak mengalami kematian lagi, tubuh kita diubahkan dan diangkat bersama-sama, dan kita akan bertemu di udara bersama di mana? Pemerintahan di Yerusalem baru, kan? Nah, ya, saya bacakan ini ya. Jadi kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Nah, kita sudah tahu bahwa Kristus dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Kalau seandainya Yesus Kristus tidak dibangkitkan pada hari ketiga, maka sia-sialah orang memberitakan Injil. Pemberitaan Injil itu bukan hanya tentang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tentang kebangkitan. Boleh cek di mana ada yang namanya Tuhan mati bangkit, karena Kristus, ya. Nah, dikatakan kalau itu tidak ada, sia-sia pemberitaan Injil, sia-sia juga kepercayaan kita, ya kan? Kita kalau percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kalau Tuhan Yesus nggak bangkit, sia-sia juga iman percaya kita, ya. Lanjut. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Diulangi sekali lagi, ya, menekankan bahwa benar bahwa Tuhan Yesus itu mati dan bangkit. Berarti ada jaminan nggak orang mati dalam Kristus dibangkitkan? Ada. Ya kan?
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ya, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dan orang-orang yang telah meninggal. Jadi Tuhan Yesus itu dibangkitkan sebagai buah sulung. Buktinya loh, bahwa orang mati itu ada kebangkitan. Kalau Anda itu tidak terjadi, udah sia-sia pemberitaan kita. Ya, pemberitaan kekristenan itu. Mengucapkan banyak terima kasih dah hadirnya Bapak saya yang 100 hari. Mengucapkan banyak terima kasih hadir menyampaikan penghiburan bagi kami semua. Begitu aja, terima kasih.